Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Yunus. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang IPA kelas 5, tema 4, subtema 1 tentang sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, kenapa tubuh kita terdapat darah? Karena darah itu fungsinya ada dua. Dan ini sangat penting sekali dalam tubuh kita. Yang pertama, mengedarkan oksigen. Oksigen ada di paru-paru. Dan yang kedua, mengedarkan hasil makanan. Hasil makanan terdapat di perut. Kalau tidak ada darah, maka oksigen tetap berada di paru-paru dan makanan tetap berada di perut, tidak bisa diedarkan ke tangan, tidak bisa diedarkan ke kaki, kepala, dan lain-lainnya. Maka dari itu, karena tugas darah itu adalah mengedarkan oksigen dan makanan, maka darah harus tetap mengalir. Kalau darah berhenti, makanan dan oksigen tidak bisa teredarkan dengan baik. Nah, bagaimana agar darah bisa mengalir? Yaitu harus ada satu organ yang sangat penting. Di sini kakak punya satu gambar. Di sini adalah gambar jantung. Jantung letaknya di mana? Betul sekali, jantung letaknya di sekitar dada sebelah sini. Nah, jantung ini fungsinya sangat penting, yaitu bertugas memompa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, kita di sini akan belajar dulu tentang pembagian jantung. Jantung manusia dibagi jadi 4 ruangan. Yang pertama, ruangan di sebelah atas itu disebut sebagai serambi, dan ruangan di sebelah bawah disebut sebagai bilik. Ingat, ketika membaca tentang bagian jantung, di sebelah kiri kita itu justru sebelah kanan. Berarti bagian jantung di samping, di sebelah kiri, berarti itu namanya serambi kanan. Kemudian di sebelah atas, agak ke kanan sedikit, namanya serambi kiri. Kemudian di sebelah bawah ada bilik kanan dan bilik kiri. Nah, kita akan belajar tentang peredaran darah. Di jantung itu peredaran darah dibagi jadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kenapa disebut kecil sama besar? Karena peredaran darah kecil mengalirnya hanya dari jantung ke paru-paru. Jantung berada di sini, paru-paru berada di sini. Jalannya kecil, jalannya pendek, makanya disebut sebagai peredaran darah kecil. Urutannya dari mana? Yaitu ruang yang pertama adalah dari bilik kanan, darah keluar dari bilik kanan, kemudian menuju ke paru-paru, dan kembali lagi ke jantung lewat ruang yaitu serambi kiri. Ingat, pembuluh darah yang berwarna biru itu mengandung banyak karbon dioksida. Artinya apa? Darah itu darah kotor. Jadi dari bilik kanan menuju ke paru-paru itu darah kotor. Umpamanya ketika naik sepeda, dari rumah menuju ke tempat pencucian sepeda, itu sepedanya kotor. Oh, berarti dari bilik kanan menuju ke paru-paru atau menuju ke tempat pencucian berarti darahnya darah kotor. Darah kotor banyak mengandung apa? Karbon dioksida yang disimbolkan dengan CO2. Kemudian, setelah dari tempat pencucian, setelah dari paru-paru, maka darah itu dialirkan kembali menuju ke jantung lewat apa? Ruang yaitu serambi kiri. Sepeda setelah dari tempat pencucian, setelah dari paru-paru, berarti sepedanya sudah bersih. Darah yang bersih, yang berwarna merah,
artinya banyak mengandung oksigen atau disimbolkan dengan O2. Peredaran darah kecil sudah kita pelajari, sekarang kita belajar tentang peredaran darah besar. Kenapa disebut peredaran darah besar? Karena darah itu mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Seluruh tubuhnya bagaimana? Bisa ke kepala, bisa ke tangan, kaki, jalannya panjang. Maka disebut sebagai peredaran darah besar. Kemudian urutannya bagaimana? Yang pertama, darah dari jantung yaitu lewat ruang. Yang pertama, bilik kiri. Dari bilik kiri kembali lagi diedarkan ke seluruh tubuh. Ingat, tadi jantung yang berwarna merah berarti darahnya banyak mengandung oksigen atau darah bersih. Kenapa darah bersih? Darah yang diedarkan ke tubuh itu harus bersih. Tangan itu membutuhkan darah bersih. Apa jadinya kalau tangan itu diedarkan darah kotor? Maka tangan tidak bisa beraktivitas. Apa jadinya kalau kaki diedarkan darah kotor? Maka kaki tidak bisa berjalan. Makanya dari jantung ke seluruh tubuh, dari bilik kiri ke seluruh tubuh harus darah bersih. Nah, kemudian dari tubuh kembali lagi ke jantung, yaitu ke serambi kanan. Itu berupa darah kotor. Kenapa darah kotor? Tubuh setelah berlari, kaki setelah berlari capek atau lelah. Agar tidak lelah bagaimana? Darah kotor hasil berlari itu harus diambil, dikembalikan lagi ke jantung lewat apa? Serambi kanan. Jadi dari tubuh ke serambi kanan itu merupakan darah kotor. Darah kotor ingat mengandung apa? Karbon dioksida atau disimbolkan dengan CO2. Nah, baik, kakak ulangi sekali lagi. Peredaran darah kecil berarti dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar berarti dari jantung ke seluruh tubuh, bisa tangan, kaki, kepala, atau yang lainnya, dan kembali lagi ke jantung. Baik, selanjutnya Bapak punya gambar, yaitu gambar peredaran darah manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, di sini gambar pembuluh darah yang berwarna biru itu adalah gambar pembuluh darah yang kotor. Artinya apa? Pembuluh darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Sedangkan gambar pembuluh darah yang berwarna merah itu adalah darah bersih. Artinya banyak mengandung oksigen atau disimbolkan dengan O2. Pembagian pembuluh darah yaitu dibagi jadi 3, yaitu ada pembuluh arteri, ada pembuluh vena, dan ada pembuluh kapiler. Kak, kenapa kok harus ada pembuluh darah? Kenapa tidak hanya jantung saja? Jantung tugasnya memompa darah, mengedarkan darah. Yang mengantarkan ke tangan, ke kaki, itu perlu selang. Nah, selangnya tubuh itu namanya pembuluh darah. Nah, sekarang kita belajar tentang pembuluh arteri. Apa bedanya toh pembuluh arteri dan pembuluh vena? Pembuluh vena, satu, pembuluh vena adalah pembuluh yang membawa darah dari tubuh kembali lagi ke jantung. Kalau darah dari tubuh kembali lagi ke jantung, itu artinya darah kotor harus dibersihkan. Berarti vena sama dengan darah kotor. Kebalikannya, arteri mengantarkan atau mengedarkan darah dari jantung ke tubuh. Bisa ke tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Kalau dari jantung ke seluruh tubuh, maka yang diedarkan harus darah bersih agar bisa dipakai untuk beraktivitas. Nah, jadi arteri sama dengan darah bersih dan vena adalah darah kotor.
Arteri sudah, vena sudah. Terus bagaimana dengan pembuluh kapiler? Pembuluh kapiler itu adalah penghubung antara arteri dan vena. Di ujungnya arteri dan di ujungnya vena itu ada pembuluh kecil sekali, namanya pembuluh kapiler. Nah, begitu kita sudah belajar tentang peredaran darah yang kecil dan yang besar, dan kita juga belajar pembuluh darah. Baik, kakak punya tugas untuk bab kali ini, yaitu yang pertama, sebutkan urutan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang kedua, apa perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena? Nah, silahkan dikerjakan, semoga mendapatkan hasil yang baik. Nah, demikian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.